Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan kepada kita semuanya, di antara ciri wanita-wanita penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa nisaukum min ahlil jannah." Dan istri-istri kalian, wahai para suami, yang akan masuk surga. Kalau kita pengen menjadi istri-istri dari suami kita nanti di surganya, teman-teman, Rasulullah SAW mengatakan al-wadud, yaitu para wanita yang dia memiliki rasa kasih sayang. Subhanallah. Dan kasih sayang ini termasuk kepada suaminya. Al-walud, dan para wanita yang dia sangat senang jika memiliki anak yang banyak. Masya Allah, ini ciri-ciri wanita-wanita atau istri-istri penghuni surga. Dan yang ketiga, al-a'ud ala zawjiha, wanita-wanita atau istri-istri yang dia senantiasa kembali kepada suaminya. Idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yaddi zawjiha wa taqulu la adzuqa ghamdan hatta tarda. Subhanallah, ini wanita-wanita atau istri-istri yang salihah. Kalau dia memiliki sesuatu yang membuat suaminya marah, dia datang kepada suaminya dan meletakkan tangannya di tangan suaminya, kemudian dia mengatakan, "Wahai suamiku, wahai pangeranku, wahai belahan jiwaku, aku tidak bisa tidur dengan nyenyak sampai engkau memaafkan aku dan engkau ridho kepadaku." Allahu Akbar. Ketika wanita ini kemudian dia tidur dan suaminya ridho, Allah berkehendak misalnya dia tidak dibangunkan lagi dari tidurnya dan dia tidur dalam keadaan suaminya ridho, maka surga tempat kembalinya. Sebaliknya, ketika ada wanita-wanita, ketika ada istri-istri yang dia membuat suaminya marah, kemudian dia pun tidak mau mendatangi suaminya, dia malah mengatakan kepada suaminya, "Aku tidak akan tidur denganmu malam ini, aku akan tidur di luar, aku tidak akan menemanimu," dan lain sebagainya. Maka ketahuilah wahai saudariku, mungkin itu adalah malam terakhir kita di dunia dan suami kita dalam keadaan tidak ridho. Maka barang siapa istri-istri yang tidak ridho suaminya kepadanya dan dia meninggal dunia, maka nerakalah tempatnya. Wal'iyadu billah. Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan untuk kita semuanya, dan Rasulullah SAW tahu betul akan ada banyak wanita yang meminta cerai kepada suaminya, dan ini terbukti di zaman kita sekarang. Ada banyak wanita-wanita yang dia hanya memiliki masalah-masalah sepele saja, dia meminta cerai kepada suaminya. Di antaranya ada seorang wanita yang tidak dibawakan bunga oleh suaminya. Ada seorang wanita yang dia tidak dikatakan cantik oleh suaminya. Ada seorang wanita yang dia hanya suaminya mengatakan sesuatu yang mungkin membuat sakit hatinya, kemudian dia pun lekas meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, ya. Maka wanita-wanita yang demikian, ia kelak tidak akan mencium baunya surga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya, apabila hari ini teman-teman diberikan suami yang mungkin belum sesuai harapan kita, bersabarlah. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanya sebentar. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanya sebentar. Kita tidak akan tahu kapan Allah memanggil kita. Mungkin 1 jam lagi, mungkin 2 jam lagi, mungkin 3 jam lagi. Kalau seandainya Allah memanggil kita setengah jam lagi, berarti waktu yang kita butuhkan untuk mentaati suami kita dan bersabar atas perlakuannya setengah jam lagi. Allahu Akbar. Apakah kita rela untuk meninggalkan kewajiban kita pada suami kita dan suami kita murka, kemudian Allah berikan wal'iyadu billah neraka kepada kita nanti di akhirat? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bersabarlah. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita.
Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mensolihkan suami kita, agar Allah merubah akhlak suami kita. Percayalah, dengan doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mensolihkan suami kita. Percayalah, ketika kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah paham, Allah tahu apa yang kita inginkan. Dan lihatlah kejutan-kejutan yang Allah akan berikan. Saya masih teringat ada seorang istri yang ketika itu menangis sejadi-jadinya. Saya selesai mengisi kajian, dia mendatangi saya dan mengatakan, "Ustazah, saya memiliki seorang suami yang dia berakhlak begini. Dia sebutkan satu persatu. Ustazah, saya sudah tidak lagi sabar, saya sudah tidak lagi tahan dengan perlakuan suami saya. Ketika itu tidak ada nasihat yang saya berikan kecuali saya katakan, bersabarlah dan berdoalah." Masya Allah, tabarakar rahman. Saya bertemu lagi dengan wanita ini di tahun berikutnya, tidak lama ya. Kemudian ia mengabarkan kepada saya, Masya Allah, ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia mengatakan, "Ustazah, alhamdulillah, suami saya sudah berubah 180 derajat. Saat ini suami saya kalau ada panggilan adzan dia salat. Saat ini kalau anak-anak saya mau ke pondok, ia mau mengantarkannya. Saat ini ia selalu mendukung saya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya." Allahu Akbar. Itulah contoh wanita yang sabar atas perlakuan suaminya. Itulah contoh wanita yang tidak lelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ijabah doanya.